Salah satu topik yang bisa kita angkat dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria adalah tentang air kehidupan. Sangat menarik untuk kita simak bahwa ketika di awal percakapan Tuhan Yesus yang datang untuk meminta air, tetapi justru perempuan Samaria itulah yang pada akhirnya yang meminta air kepada Tuhan Yesus. Perempuan Samaria itu mulanya datang ke sumur hanya untuk mendapatkan beberapa timba air. Namun setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia membawa mata air yang akan terus mengalir di dalam dirinya. Perempuan Samaria itu mulanya datang dengan beban hidup yang berat. Namun setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia pulang dengan penuh sukacita. Percakapannya dengan Tuhan Yesus telah mengubah keadaan hidupnya. Ketika Tuhan Yesus menyapa perempuan Samaria itu dengan meminta kepadanya air minum, sebenarnya yang Tuhan Yesus minta bukanlah air yang hendak ditimbanya itu, tetapi yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah supaya dia mau untuk membuka diri untuk menerima apa yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Karena itulah yang dibutuhkan daripada perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus semakin mempertegas lagi permintaannya itu dengan mengatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya kamu telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yang dibutuhkan perempuan Samaria itu bukanlah air yang dari sumur itu, tetapi air yang dari Tuhan Yesus. Jikalau dia mau membuka diri kepada Tuhan Yesus, maka dia akan mendapatkan apa yang dibutuhkan hidupnya yang sesungguhnya. Sehingga Tuhan Yesus datang kepada perempuan Samaria itu bukan untuk meminta, tetapi Tuhan Yesus datang adalah untuk memberi dengan penuh berkelimpahan. Melalui percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan itu terbuka kepada kita. Dia mengajak kita untuk berbicara, dia siap mendengar, dia siap untuk menjawab kita. Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang setia, sahabat yang peduli, sahabat yang mau untuk mendengar, sahabat yang mengasihi dan sahabat yang memaafkan, sahabat yang mengerti akan keadaan kita. Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang tidak akan mengecewakan kita. Sehingga betapa indahnya kehidupan kita ini ketika tidak ada sedetik pun kehidupan kita yang kita jalani di luar daripada rangkaian percakapan dengan Tuhan Yesus. Ketika kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus, maka jangan kita mensia-siakan kesempatan itu. Jika sekarang kita sudah mengenal siapa Tuhan Yesus itu, seharusnya kita tidak lagi sangsi dan ragu memberi apa yang Tuhan minta dari diri kita. Jangan kita ragu untuk memberi diri kita dikuasai oleh firman Tuhan. Sebab ketika kita mau memberi diri kita tunduk di bawah firman Tuhan, saat itu juga kita menerima kasih dan kebaikan daripada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan kita menyusahkan diri dengan bersandar pada pikiran dan kekuatan kita saja. Padahal ada Tuhan yang berkuasa yang dapat memberi jalan yang terbaik kepada kita. Di tengah aktivitas kita di dalam berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini membuat jiwa kita haus dan dahaga. Saya yakin bahwa air dengan kualitas terbaik yang bisa kita temukan di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa melegakannya. Yang bisa melegakan adalah air hidup yang dari Tuhan Yesus. Dia yang akan memberi air kehidupan yang melimpah di tengah hidup kita. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi di tengah hidup kita ini. Bisa saja kita letih, bersedih, kita berjumpa dengan persoalan yang berat, tertekan oleh beban pekerjaan, tetapi Tuhan Yesus itu adalah air kehidupan yang ada bersama-sama dengan kita. Dia yang akan memulihkan kita dari berbagai tekanan hidup yang kita jalani. Atau mungkin saja kita seperti perempuan Samaria yang bertanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Kita menganggap bahwa persoalan kita sudah begitu amat dalam, seperti tidak ada jalan penyelesaian. Namun jawaban Tuhan Yesus mengatakan, memang jika engkau minum dari air sumur ini, ya tentulah engkau akan haus lagi. Artinya jangan gunakan pertimbangan pikiranmu untuk memahami pekerjaan Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kita berhadapan dengan masalah, jangan langsung berputus asa. Jika menghadapi beban berat, jangan mudah untuk mengeluh. Jalani saja dengan iman. Yakinlah air hidup dari Tuhan ada di dalam diri kita. Itulah yang akan senantiasa memberi kita kekuatan, penghiburan, dan pengharapan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.